Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Halim dengan NIM 200590056. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas project based learning untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika multivariat yang diempu oleh Bapak Ilham Taib. Baik, saya akan membuat video pengerjaan pengolahan data dengan 3 teknik. Yang pertama, analisis faktor. Yang kedua, regresi berganda. Dan yang ketiga, analysis of covariance. Baik, untuk yang pertama langsung saja kita mulai dengan menggunakan pengolahan data menggunakan analisis faktor. Baik, untuk yang pertama kita akan mengcopy data dari Microsoft Excel. Data dari Microsoft Excel sudah diberikan oleh Bapak ke aplikasi SPSS. Ctrl C, kita copy, lalu kita paste di pada bagian data view di aplikasi SPSS, lalu paste. Nah, sudah nampak di sini tampilannya, data view-nya sudah kita copy dari Excel di SPSS. Namun belum ada identitas atau nama berdasarkan data ini, variabel apa saja yang terdapat di sini. Nah, untuk itu kita tekan variabel view untuk mengisi nama atau identitas variabelnya di bagian name, lalu kita ubah. Untuk yang pertama yaitu ada umur. Kita ketik pada bagian nama umur. Lalu ada gender, lalu ada education, lalu ada bidang, lalu ada lama, angka 6 ada golongan, lalu ada HP, lalu ada PC, lalu ada SAK, lalu ada pelatihan. Selanjutnya ada PE1, lalu ada S1, lalu ada S1, selanjutnya ada pengalaman SAK. Lalu ada pelatihan SAK, lalu ada SAK di rumah, lalu ada SAK di kantor. Nah, selanjutnya yang terakhir itu frekuensi. Nah, setelah kita isi variabelnya, lalu kita lihat pada data view, bagian data view. Nah, di sini sudah dapat kita lihat pada data view-nya sudah memiliki nama atau variabelnya, yaitu ada umur, gender, education, bidang, lama, golongan, dan seterusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menekan analyze. Lalu kita klik pada bagian dimension reduction. Nah, kita klik bagian faktor. Lalu selanjutnya di sini terdapat nama-nama variabel yang sudah kita ketik tadi, tapi namun belum dipindahkan ke kolom variabel ini. Dan untuk memindahkannya kita harus memblok semuanya dengan menggunakan tombol shift. Nah, setelah kita blok semuanya, kita klik panah yang ada di sampingnya. Nah, nampak kita lihat di sini bagian nama-nama variabel tadi telah masuk ke kolom variabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mengklik deskriptif di bagian pertama ini. Nah, di sini sudah nampak tampilan seperti ini, maka ada yang harus beberapa kita centang. Seperti yang pertama ada yang sudah tercentang yaitu initial solution. Yang kedua, selanjutnya kita akan mencentang KMO and backslash test of sphericity. Lalu selanjutnya anti-image. Nah, lalu kita klik bagian continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah nampak hasil dari pengolahan data menggunakan faktor analysis. Nah, yang pertama ada correlation metric,
yaitu yang pertama hasil tabelnya commonalities, lalu ada tabel komponen metrik, lalu ada tabel total variance explained, dan yang terakhir komponen metrik. Nah, beginilah hasil pengolahan data menggunakan faktor analyze. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pengolahan data. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan data dengan teknik regresi linear. Nah, untuk teknik regresi berganda sama seperti yang tadi, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, kita akan mengcopy paste data yang sudah kita buat di Excel. Kita copy terlebih dahulu untuk ekspor harga dan kurs, lalu kita paste ke aplikasi SPSS. Nah, pada data view kita paste. Nah, nampak seperti ini data yang sudah kita copy paste tadi di SPSS ini, datanya sudah berpindah di SPSS, namun belum ada identitas atau nama variabelnya. Dan untuk menukar variabel ini berdasarkan namanya yang sudah ada di Microsoft Excel tadi, maka kita klik variabel view untuk memberikan identitas variabelnya. Kita klik pada nama. Untuk yang pertama yaitu ada ekspor pakaian jadi, kita singkat menjadi EKS. Dan yang kedua untuk harga produk pakaian jadi, kita singkat jadi HRG. Dan yang ketiga yaitu ada variable kurs yang kita singkat jadi QRS. Nah, selanjutnya kita lihat view-nya pada data view. Nah, nampak begini, ada 3 variabel, yaitu ada ekspor, harga, dan kurs. Nah, langkah selanjutnya kita klik bagian analyze, lalu kita klik bagian regression, lalu kita klik bagian linear. Nah, nampak di sini ada 3 variabel X, HRG, dan kurs. Nah, setelah itu kita dapat menentukan di manakah X, HRG, dan kurs ini masuk, apakah ke variabel dependen dan independen. Nah, untuk yang pertama, variabel ekspor itu adalah variabel dependen yang dapat berdiri sendiri. Maka untuk variabel X kita masukkan ke bagian dependen. Untuk itu kita klik bagian EKS ini, lalu kita klik panah yang ada di dependen. Nah, sudah nampak di sini ekspor sudah masuk pada variabel dependen. Harga dan kurs itu masuk pada variabel dependen. Maka kita pindahkan juga ke kolom independen. Untuk memindahkannya kita klik HRG, kita klik panah independen. Nah, nampak masuk harga ke variabel independen. Selanjutnya kurs juga kita klik, lalu kita klik panah independen, dan kurs sudah berada di kolom independen. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita jika sudah begini, jika sudah dipindahkan ke masing-masing dependen dan independen variabelnya, kita klik bagian statistik yang pertama. Nampak di sini yang sudah tercentang estimate dan model fit. Selanjutnya kita harus mencentang bagian collinearity diagnostics dan Durbin-Watson. Nah, setelah hal yang perlu kita centang sudah dicentang, lalu kita klik continue. Nah, setelah begini, langkah selanjutnya yaitu kita mengklik tombol plots yang ada di bawah statistik. Nah, untuk ZPRD kita klik panah yang ada di sebelah X karena dia masuk pada bagian X. Nah, setelah kita klik ZPRD, kita klik panahnya, maka masuk ZPRD ke bagian X. Nah, untuk kotak Y diisi oleh ZRE SID. Nah, kita klik ZRE SID, kita klik panah yang ada pada bagian Y, maka masuk ZRISD ke kolom bagian Y. Nah, setelah selesai dan tampaknya begini, tampilannya begini, kita klik yang kita centang yang harus dicentang, yaitu ada normal probability plot. Setelah dicentang, kita klik bagian continue. Nah, setelah kita klik continue, maka dapat kita lihat hasilnya dengan mengklik tombol OK. Nah, dapat kita lihat output dari pengolahan data menggunakan regresi berganda, yaitu seperti ini.
ada beberapa hasil tabel yang dapat kita lihat pada outputnya, yaitu ada variable enter remove, model summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnostics, residual statistik, dan ada charts-nya. Nampak di sini kita lihat chart normal PP plot of regression standard residual, dan ada scatter plot. Nah, seperti itulah pengolahan data menggunakan regresi linear. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengolahan data menggunakan analysis of covariance. Analysis of covariance. Baik seperti yang tadi, kita juga akan mengcopy paste data dari Excel ke SPSS. Nah, di sini sudah terdapat data berupa nilai IQ dan nilai mata kuliah, IQ dan dosen pengajar. Lalu kita blok, kita copy, dan kita paste pada aplikasi SPSS pada data view. Paste. Nah, di sini sudah terdapat 3 kolom dengan berisikan data yang sudah kita kopas tadi, tapi belum ada nama atau identitas variabelnya. Dan untuk lalu kita tukar dan kita beri identitas. Yang pertama pada variabel, untuk variabel nilai mahasiswa kita singkat jadi nilai. Yang kedua ada IQ, dan yang ketiga dosen pengajar kita klik, kita ketik menjadi dosen. Nah, setelah kita beri identitas pada variabel, maka kita lihat pada data view-nya sudah terdapat identitas di setiap kolomnya. Yang pertama ada nilai, IQ, dan dosen. Nah, langkah selanjutnya kita mengklik Analyze. Lalu kita pilih General Linear Model, kita klik bagian Univariate. Nah, setelah tampilan seperti ini, ada beberapa kolom seperti dependent variable, fixed factor, random factor, covariate, dan WLS break. Nah, kita harus mengisi kolom ini. Yang pertama, variabel nilai akan dimasukkan ke dependent variable. Karena variabel nilai terikat dengan variabel lainnya, yaitu IQ dan dosen. Lalu kita klik nilai, kita klik panah di samping dependent variable. Nah, nampak nilai sudah berpindah dan masuk ke dependent variable. Nah, untuk variabel dosen akan dimasukkan pada fixed factor. Maka kita klik panah yang ada di fixed factor, maka variabel dosen masuk kepada fixed factor. Nah, dan untuk variabel IQ kita masukkan kepada variabel covariate. Variabel IQ kita masukkan kepada bagian covariate. Nah, kita klik panah yang ada di covariate. Nah, nampak di sini IQ sudah masuk pada kolom covariate. Nah, jika sudah dipenuhi, sudah masuk kepada kolom masing-masing dan tampilan seperti ini, kita klik OK. Nah, seperti inilah output hasil tampilan pengolahan data menggunakan analysis of covariance. Dan nampak dilihat di sini ada tabelnya, yaitu test of between subject effect, di mana ada corrected model, intercept, IQ, dosen, dan totalnya. Nah, seperti itulah penjelasan saya, video pengerjaan saya tentang pengerjaan pengolahan data menggunakan 3 teknik. Yang pertama teknik analisis faktor, yang kedua regresi berganda, dan yang ketiga analysis of covariance. Baik, sekian penjelasan saya mengenai video pengerjaan pengolahan data. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.